Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan dengan penuh keimanan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan kita yang kita sembah, tidak ada yang lain dan tidak ada yang kita duakan. Dan dengan berbekal rasa cinta kepadanya, kita kemudian menyembahnya, bersabar atas ibadah itu, dan kita berharap kita meninggal di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ngomongkan sabar, itu enggak cuma sabar karena musibah, itu termasuk sabar dalam ketaatan, itu juga bagian dari sabar gitu. Ya, misalnya ada orang yang kemudian berpuluh-puluh tahun dia sholat, naudzubillah, kemudian pada tahun yang kesekian dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia meninggalkan sholat gitu. Dulu pernah saya ceritakan salah satunya. Intinya harus menjadi dasar pada ibadah kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, maka kita akan melakukan apa yang orang itu inginkan gitu. Ketika kita mencintai pasangan kita kemudian menginginkan kita menjadi kepala keluarga yang baik, kita akan berusaha ke sana gitu kan. Maka tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi asas dari cinta kita, maka kita akan menjadi hamba sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki kita kemudian beribadah, ya kita akan beribadah. Ketika Allah menghendaki kita kemudian sholat, kita akan sholat. Bahkan ketika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalannya, berjihad, kita pun akan berangkat. Itu ketika mendasari semuanya atas dasar cinta. Dan ini berat, tapi ya memang harus diproses gitu. Harus diproses. Berawal dari tauhid, maka lahir cinta. Setelah cinta nanti muncul rasa takut. Ya ketika rasa takut, ya nanti orang kemudian gak berani bermaksiat. Cinta ini menyebabkan orang itu beribadah, takut menyebabkan orang menjauhi maksiat. Tauhid menguatkan pondasi keimanan pada dirinya. Panifidin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian manusia itu ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang dia mencintai yang lain selain Allah, cintanya itu selevel seperti dia mencintai Allah. Ada orang yang kemudian mencintai bisnisnya. Jadi ketika diminta untuk sholat, dia tarlah gitu kan. Itu level tertentu. Ada orang yang mencintai patung-patungnya. Ketika diminta untuk meninggalkannya, dia mengatakan tidak, ini Tuhan saya, ini sesembahan saya. Ada orang yang mencintai keluarganya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta sebagian dari hartanya, kemudian dia enggan dengan alasan untuk keluarganya, padahal keluarganya sudah kecukupan gitu. Banyak gitu. Ini yang disebut sebagai syirku al-mahabbah, kesyirikan pada kecintaan gitu. Ada yang mencintai anaknya, saking cintanya sampai kemudian anaknya berbuat hal-hal yang berbau maksiat pun dibiarkan saja gitu kan. Panifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan ada yang mencintai istrinya, ketika istrinya memintanya pada kekufuran pun dia mengiyakannya gitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak faham dan tidak bisa menundukkan rasa cinta, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan. Panifidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang bahkan mengikuti orang tuanya melakukan ritual kemusyrikan. Ketika ditanya, kenapa kamu mau ikut? Karena yang suruh orang tua. Saya takut durhaka katanya. Maka pertanyaannya adalah, ketika Allah yang melarang, kemudian orang tua menyuruh, ketika ada dua instruksi yang bertolak belakang, maka yang harus kita dulukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti larangan kita dahulukan daripada perintah orang tua, sehingga hukum durhaka tidak berlaku di situ. Sebaliknya, ketika kemudian kita nggak paham mana yang harus didahulukan, lalu kemudian kita mendahulukan cinta selain Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kemudian kita justru menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan cinta ini. Dan ini penting sekali untuk dipahami gitu loh.
Wa nafidina azani Allah wa iyyakum walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cintanya kepada Allah itu dahsyat banget gitu loh. Besar sekali gitu. Besar sekali, bahkan saking besarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk berjihad, maka dia pun tidak kemudian berleha-leha untuk kemudian menunda proses jihad itu. Suatu ketika seorang sahabat pernah ketika mau berjihad bawa kurma gitu kan, beberapa butir. Lalu kemudian dia berpikir dengan dia menelan kurma ini dia akan memiliki energi atau kalori untuk kemudian berjihad dia lebih kuat gitu. Kemudian dia melihat temannya sudah berperang di medan laga, dia masih asik tuh ngunyah kurma itu. Kemudian dia berpikir, adalah sebuah kebodohan kalau saya buang-buang waktu menghabiskan kurma ini. Maka kurmanya kemudian yang digenggam itu langsung dibuang gitu. Lalu dia kemudian menyambut musuhnya di medan laga dan akhirnya dia mati syahid. Kenapa? Karena rasa cintanya mendorong dia ke sana untuk kemudian menjumpai kesyahidan karena Allah yang menginginkan itu. Nah, ini harus hadir pada jiwa-jiwa kita. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk sholat subuh misalnya gitu kan, bangun gitu kan, langsung bangun. Ketika kemudian kita paham kamar mandinya cuma satu, misal ngantri gitu kan, ya kemudian kita harus bangun lebih dulu gitu. Lebih dulu memanfaatkan waktu-waktu yang bisa kemudian kita manfaatkan. Sama halnya ketika kita ke masjid gitu kan, imamnya belum ada. Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebut namanya dengan berzikir, bertasbih gitu kan, bertakbir, bertahmid gitu kan, berdoa. Itu juga bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, niaga yang kamu khawatir rugi, disinggung semua tuh. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga yang lain, harta, bisnis gitu kan. Kemudian rumah-rumahmu yang kalian senangi gitu kan, yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Jadi suruh jihad bentar-bentar lah gitu kan. Nanti istriku siapa yang ini gitu. Nanti anakku gimana, nanti orang tuaku gimana gitu kan. Kalau kemudian itu semua kalian lebih cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang mendahulukan urusan lain selain Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan Allah akan menjadikan dirinya orang fasik. Orang fasik itu nanti lama-lama hatinya keras. Kalau udah keras dia nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang benar. Gawat gitu kan, bahaya gitu. Ya, dia akan kemudian mengatakan yang jelek itu menjadi baik. Sebagaimana yang sering saya singgung, orang yang kemudian membuat disertasi tulisan S3 zina itu halal gitu. Manfidin azan ya Allah wa iyyakum, itu adalah orang-orang yang fasik yang nanti ujungnya adalah kekufuran. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai dari anaknya, bapaknya dan semua manusia. Di Rasulullah SAW mengatakan begitu. Tanda cintanya seorang mukmin adalah mencintai Nabi SAW melebihi siapapun di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi memanggil harus berangkat gitu, enggak kemudian bentar mendingan sama istri saya gitu. Enggak. Artinya apa? Ketika kemudian kita menjalankan sunnah lalu kemudian orang tua kita enggak setuju gitu kan. Kamu kok pakai jenggot sih kayak kambing misalnya gitu kan. Misal gitu kan. Maka jelaskan, kalaupun kita jelaskan beliau masih belum paham, jelaskan lagi. Belum paham, jelaskan lagi, jangan diajak berantem gitu kan. Jelaskan terus sampai beliau paham. Nah, gimana ibu, saya nggak setuju, ya udah saya potong ya, jangan. Ya. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum, menuruti orang tua pada hal-hal yang kemudian Allah dan Rasulnya perintahkan itu kemudian kalau melanggar orang tua tidak dihukumi sebagai durhaka, ya.
celana isbal gitu kan dinaikkan gitu kan, ikutin sunnah kan. Kemudian orang tua nggak setuju gitu kan, jelaskan. Jangan kemudian saya kalau nggak nawan orang tua nanti durhaka. Enggak. Hal-hal yang kemudian memang dilarang dalam agama, kemudian orang tua memerintahkan, kita membantah, bukan masuk dalam wilayah durhaka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang-orang yang kemudian menjalankan 3 hal ini atau melakukan 3 hal ini atau berada dalam 3 kondisi ini, dia akan merasakan manisnya iman. Ya, kalau kamu merasakan manisnya kurma, kalau kamu menjalankan ini kamu akan merasakan manisnya iman. Ada orang yang nggak pernah makan kurma, ketika kemudian kita tanya, kamu tahu nggak rasanya kurma? Nggak tahu. Kurma itu manis itu. Maka dia akan menghayal manisnya kayak apa, mas? Kayak makan permen, kayak kemudian ngemut gula, atau kemudian kayak minum teh, atau mungkin yang lain. Kayak gimana, mas? Itu nggak bisa kemudian digambarkan dengan kata-kata. Gitu. Kecuali dia nyoba gitu. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ini, menyampaikan ini, bersabda tentang ini, Anda nggak akan pernah sampai pada manisnya itu sampai kamu masuk di situ. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kamu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai dari selain keduanya. Ya, tadi contohnya, ketika kemudian Anda menjalankan sunnah lalu ada yang protes, jelas-jelas itu sunnah, ada dalilnya, gitu kan? Anda kemudian diprotes, maka Anda jelaskan. Anda bertahan pada sunnah itu, maka di situ Anda akan merasakan manisnya iman. Gitu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kau mencintai seseorang dan tidaklah cinta itu lahir kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dulu pernah punya teman nih, teman SD, SMP, SMA gitu kan. Kok teman-teman kita pada enggak sholat gitu kan. Lalu kemudian kita kenal orang yang bukan teman SD, bukan teman SMP, bukan teman SMA, tapi dia sholat, kita kenal di masjid. Ya itu lebih kita cintai daripada orang yang kita kenal tapi dia enggak sholat, gitu caranya. Sama halnya kita punya saudara nih, saudara benar-benar saudara dari kecil main bareng gitu kan. Tapi qadarullah biidznillah naudzubillah dia masuk agama lain gitu kan. Kemudian kita punya teman yang bukan saudara tapi agamanya sama, akidahnya sama, ngajinya juga bareng gitu kan. Belajar agamanya bareng, itu saudara kita gitu. Nah, ketika kita bisa mencintai orang lain atas dasar keimanan, atas dasar Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab utamanya, di situ Anda akan merasakan manisnya iman gitu. Tak perlu dituturkan, Anda akan tahu, oh enak ini ternyata punya teman yang satu akidah. Di situ Anda paham, oh ini teman saya. Nanti kalau kita punya peluang, kita bisnis bareng, mas. Kalau kita nanti punya modal, kita usaha bareng. Nanti kalau kita punya kerjaan, kita kerjain bareng. Itu asik gitu, berteman atas dasar keimanan. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dan dia itu membenci kembali kepada kekufuran ba'da id anqadahu minhu, setelah dia Allah keluarkan dia dari jurang kekufuran itu, kama yakrahu ayyuqdafa finnar, sebagaimana dia khawatir atau benci dia masuk ke dalam neraka. Ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman dari kalangan orang-orang yang non-muslim yang kemudian masuk Islam, menjadi mu'alaf. Mereka faham dia dulu pernah ada di tepian jurang neraka kalau mati gitu. Ya, kemudian dia masuk Islam, dia mendapatkan manisnya iman, disuruh balik nggak mau, walaupun diancam bapaknya, ibunya, diusir, dia nggak mau. Bahkan bercerita dia di pasar berbulan-bulan tidur cuman pakai sendal jepit gitu kan, jadi kuli panggul, padahal dia sekolah tinggi. Ya dia jalanin, lebih baik begitu daripada harus kemudian kembali kepada kekufuran, kekafiran itu. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya iman. Manifidin azani Allah wa iyyakum. 3 hal ini kalau Anda mau coba, Anda akan merasakan manisnya iman. Kalau Anda belum pernah merasakan manisnya iman, berarti Anda mungkin belum pernah merasakan salah satu dari 3 ini. Maka silakan dicoba. Lakukan sunnah Nabi SAW. Kemudian nanti dibenci sama orang tertentu, Anda jelaskan nggak paham, Anda istiqomah di situ, dicaci maki, dihina, di situ Anda akan mendapatkan keimanan. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan la yajidu ahadun halawatal iman hatta ilal akhirah ya. Jadi dalam hadis yang lain redaksinya hampir sama, cuman kalimat di depannya seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai titik-titik dan seterusnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan man ahabba fillah wa abghadha fillah, barang siapa yang marahnya karena Allah, bencinya, sukanya juga karena Allah, wa wala fillah, dan kemudian dia juga berwali, punya teman, bersahabat karib, itu juga karena Allah,
wa'ada fillah, dan juga kemudian melakukan permusuhan atau peperangan juga karena Allah Subhanahu wa taala, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan nikmat walaupun banyak melakukan sesungguhnya pertolongan Allah itu akan sampai kepada dia kecuali dengan menjalankan 4 hal tadi: mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian berwali karena Allah, kemudian bermusuhan atau memusuhi, mendengki orang atau mendengki sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida 'abdun ta'mul iman, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan nikmatnya iman, wa in kathurat sholatuhu, walaupun dia itu banyak sholat, wa saumuhu, banyak sholat, hatta yakuna kadzalik, sampai dia itu melakukan 4 tadi. Sholat banyak, puasa banyak gitu kan, jadi orang Islam nggak enjoy gitu kan, berarti dia nggak pernah bisa merasakan enaknya iman, nikmatnya iman. Dia nggak pernah bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia membenci bukan karena Allah, dia membenci karena beda klub bola gitu kan. Ada kan orang kayak gitu, sama-sama sholat di masjid gitu kan, begitu kemudian keluar dari masjid, dibuka itu jaketnya, yang satu pakai biru, satu pakai oranye, berantem di luar gitu kan. Ini orang-orang yang nggak akan pernah merasakan nikmatnya iman gitu loh. Tapi kalau kemudian dia kepada siapapun dia akan senang selama sama-sama muslim gitu kan, maka di situ kemudian dia akan merasakan nikmatnya iman. Kemudian waqad sharat amatu muakhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujid ala ahlihi syai'an. Sungguh kebanyakan persahabatan seorang itu hanya dilandaskan kepada kepentingan dunia. Jadi kebanyakan orang itu berteman karena dunia. Ada duit ya kan, abang saya, nggak ada duit abang saya tendang. Itu kalau ikatannya adalah suami istri. Teman 2 gitu, ada duit temannya datang, nggak ada duit temannya dibuang. Ya, fakta, kamu punya duit segepok gitu kan, posting aja di medsos gitu kan. Nah, maka nanti banyak yang japri, aku padamu bro gitu kan. Ayo jalan-jalan kemana kita bro gitu. Begitu duitnya habis gitu kan, posting aja. Yang nggak punya duit, bagi yang mau minjemin silakan, ini rekening saya, tungguin aja sebulan, belum tentu ada 1 orang mau transfer. Nah, coba aja gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Persahabatan demikian itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Jadi nggak ada gunanya bersahabat karena dunia, nggak ada gunanya ya. Jadi kalau bisa kemudian Anda harus paham bahwasanya persahabatan itu bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwali karena Allah, bermusuhan juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Anda akan merasakan iman, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang membenci itu karena temannya nggak punya duit, seneng karena temannya punya duit, berdekatan karena temannya bisa traktir. Kalau temannya nggak punya duit maka dijauhi. Maka ini nggak ada gunanya bagi mereka semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab, dan diputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya maknanya adalah kasih sayang. Artinya nanti kasih sayang satu dengan yang lain itu akan terputus. Wabil khusus kasih sayang yang didasari pada ikatan-ikatan dunia. Ya, banyak itu. Kita punya atasan misalnya gitu kan, karena urusan dunia, si bos ini juga kemudian nggak pernah menunjukkan diri sebagai seorang yang beriman gitu. Ya, maka begitu kemudian dia dipindah atau pensiun, ya sudah, kita ya sudah, urusan selesai gitu. Tapi ketika atasan ini membangun relasi dengan anak buah berdasarkan keimanan gitu kan, bagaimana kemudian atasan ini ketika memulai kerjaan dia mengajak anak buahnya untuk kemudian bersyukur kepada Allah, berdoa dan seterusnya gitu kan, respek sebesar-besarnya akan hadir buat atasan ini, yang pada akhirnya ketika pensiun lah si atasan ini, kita akan selalu mengenang atasan-atasan ini gitu. Ini yang paling enggak saya perhatikan atau saya pahami dari hubungan yang ada dalam pekerjaan. Di kampung juga begitu. Bagaimana kemudian ada warga yang kemudian terjalin hubungan dengan baik, ya, suka di masjid bareng, kumpul bareng, pengajian bareng. Begitu dia pindah, kita masih akan terhubung melalui sambungan-sambungan yang ada gitu. Tapi kalau kemudian hanya urusan dunia, yang ada adalah permusuhan, kebencian gitu kan, bahkan saling tikung, saling tikam kalau perlu gitu kan. Dan ini bencana gitu.
Maka jangan pernah ya kamu membangun hubungan karena urusan dunia. Gak sempurna dan gak akan pernah bisa membahagiakan siapapun. Karena orang tuh dikasih berapapun pasti kurang gitu. Manfidina azani Allah wa iyyakum. Kandungan pada bab ini adalah yang pertama tafsir surat Al-Baqarah ayat 165, bahwasanya ayat ini menjelaskan barang siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintainya kepada Allah, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah, dan ini adalah perbuatan syirik ya. Jadi jangan pernah mencintai selain Allah melebihi cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, kamu kan cinta sama aku gitu kan. Berarti kamu rela mati demi aku, tahu gitu. Jawab itu, enggak gitu kan. Kalau aku harus mati hanya karena Allah, bukan karena kamu gitu. Katanya kamu cinta aku, ya cinta, tapi kalau suruh mati buat kamu ya moh gitu kan. Itu ya. Mana bidina azani Allah wa iyyakum. Sama halnya ketika kemudian kita diajari orang hal-hal yang enggak benar gitu kan. Diajari jihad yang enggak benar gitu kan. Kemudian dia mengatakan kamu harus ledakkan ini di sana di situ gitu kan. Nanti kamu akan masuk surga gitu kan. Kita cek gitu kan, ilmunya dari mana gitu kan. Terus nanti siapa yang mati gitu kan. Yang mati sama-sama orang beriman itu harus bertanya gitu loh. Tak ledakin di pasar kencar, yang mati orang Islam juga gitu kan. Gara-gara cuma mau bunuh satu orang kafir, kemudian yang mati orang Islam lebih banyak gitu kan. Misalnya gitu. Ya itu enggak kemudian produktif. Ya kemudian kita harus bertanya gitu. Orang beriman enggak boleh menyakiti sesama orang beriman gitu. Kemudian tafsir surat Al-Baqarah ayat 24, bahwasanya ayat ini menjelaskan wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu cinta adalah suatu bentuk ibadah, dan menyelewengkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik ya. Jadi nggak boleh kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada mencintai anak kita, istri kita, orang tua, rumah, harta, benda, bisnis gitu kan. Termasuk ciri orang yang kemudian mencintai selain Allah lebih besar daripada dirinya dibanding dengan bisnis. Itu ketika apa? Bisnisnya bermain dengan bisnis haram gitu kan. Loh, kamu jualan minuman keras toh gitu. Iyalah, bisnisnya jadi karyawan gak kaya-kaya. Oh, jualan apa tuh? Topi miring kan nanti cepat kaya gitu kan. Berarti di situ kita paham bahwasanya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita lebih mencintai bisnis kita daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak mencintai ini seorang hamba yang kemudian jualan minuman keras gitu. Ya, sama jualan narkoba gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang ngaku Islam gitu kan, menjual istrinya gitu kan. Di pelacuran dianterin pakai motor, kalau sore nanti kalau udah menjelang subuh dijemput gitu kan. Ini berarti dia kemudian lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan digadaikan istrinya, anaknya. Sampai ada istilah human trafficking, bagaimana tetangganya dikumpulin, dibawa keluar kota, dijual gitu kan. Bahasanya manis, nanti tak kasih kerjaan gitu kan. Kemarin ada berita 15 atau 25 gitu kan. AWW dari Bandung gitu, merasa ditipu, dipekerjakan sebagai SPG di Batam, ternyata sebagai PSK gitu kan. Tapi merasa tertipu, tapi ya dijalanin di sana gitu kan. Harusnya kan ya pulang kabur gitu, beli tiket gitu. Kalau enggak naik bis nyampe itu. Allah wa iyyakum. Yang ketiga, kewajiban untuk lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Ya, jadi ketika perintah Nabi SAW kita jalankan, jelas ada dalilnya, jelas gak melanggar syariat, hakul yakin hadisnya sahih, maka jangan ragu walaupun orang lain membenci. Cuman PR kita adalah jelaskan. Nah dia gak paham ya berarti belum paham. Jangan diajak berantem juga itu. Jelaskan lagi, jelaskan lagi, jelaskan lagi. Sebagai hak mana halnya kita ketika kecil, mungkin ribuan bahkan jutaan kali orang tua kita mengajarkan satu kata gitu kan. Maka kita ya jangan pernah berhenti untuk kemudian mencerdaskan orang tua kalau dia nggak paham. Baru jelasin sekali dua kali aja merasa capek, lalu orang tuanya dituduh yang enggak gitu. Berarti bapak ini ahlu bid'ah kalau nggak paham ini ya. Jangan gitu kan. Orang tua kita tuh ngajarin berbagai macam kata itu sampai ratusan bahkan ribuan kali gitu. Ini loh nak, namanya bapak, ini ibu, ini nasi, ini kucing, ini kodok itu kan kayak gitu. Jelaskan berkali-kali gitu. Maka kemudian kalau orang tua nggak paham tentang kita, baru kita jelaskan sekali atau dua kali, jangan pernah memberikan vonis gitu. Sabar gitu kan. Ya itu orang tua. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum. Pernyataan tidak beriman dalam hadis di atas bukan berarti murtad, tetapi keimanannya kurang. Jadi ada kata-kata la yu'minu ahadukum,
yaitu tidak sempurna iman kalian, itu bukan berarti murtad, enggak. Maksudnya enggak sempurna. Enggak sempurna itu berarti ada yang kurang gitu loh. Ibarat kita bikin minuman, harusnya dikasih gula 2 sendok, enggak dikasih gula atau dikasih gula cuma 1 sendok. Akhirnya rasanya ada yang kurang. Bikin sayur enggak dikasih garam, sayurnya jadi, tapi rasanya ada yang kurang gitu. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidak bisa mencintai aku melebihi anakmu, melebihi bapakmu, dan melebihi manusia semuanya. Ini menunjukkan iman yang kurang gitu. Ya, jadi kemudian ketika kita udah bener nih menjalankan sunnah gitu kan, pakai jenggot gitu kan, kemudian diterima di perusahaan tertentu, di sini nggak boleh pakai jenggot mas, itu langsung dipotong gitu kan. Iman kita kurang berarti gitu kan. Karena kita kemudian tidak mau memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Padahal kalau kita mau, maka nanti kita akan mendapatkan manisnya iman dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, iman memiliki rasa manis, akan tetapi ada orang yang bisa merasakannya dan ada pula orang yang tidak bisa merasakannya. Ya sama tadi kurma tadi manis gitu kan. Ada orang yang kemudian belum pernah merasakan, ya dia nggak tahu rasanya, cuman denger aja mas saya kata orang manis gitu kan, lembut makan gitu, lah nggak ada gitu kan. Maka juga gitu, ada orang yang sama-sama mengaku beriman, sama-sama mengaku muslim, tapi kemudian dia tidak bisa menghayati sebagai seorang muslim. Sholat juga tidak bisa menikmati ibadahnya gitu kan. Kalau sholat harus disuruh-suruh gitu kan, berarti kan nggak bisa menikmati. Harusnya kita kalau waktu sholat aja, nggak usah nunggu ada yang nyuruh gitu. Allah yakum. Yang keenam, ada 4 amalan hati sehingga seorang itu bisa meraih kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan nikmatnya iman, yaitu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwali karena Allah, bermusuhan juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bisa meraih kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa nikmatnya iman. Yang ketujuh, sahabat memahami realita yang terjadi di mana persahabatan yang ada pada umumnya hanya dilandasi oleh kepentingan duniawi. Jadi boleh kita bersahabat karena urusan bisnis, tapi jangan pernah itu jadikan sebagai dasar pondasi utama dalam bersahabat. Pepatah Arab mengatakan apa? Sodiku kaman abkaka lamanat haka. Temanmu itu yang mau nangis sama kamu, bukan yang cuma mau ketawa sama kamu. Terlalu banyak orang kalau kita mau ajak jalan-jalan mau, terlalu banyak orang kalau kemudian kita ajak makan-makan mau, tapi nggak banyak orang yang mau ikut membantu memikul kesusahan kita. Nggak banyak orang yang kemudian kita bercerita tentang masalah kita, dia mau ikut memikirkannya. Yang ada malah nyukurin gitu. Nah hal kayak gini harus kamu pahami. Ketika ada yang kemudian mau berkorban untuk kamu, mau berjuang untuk kamu, mau baik kepada kamu, mau menjaga kamu, melindungi kamu, menasihati kamu, maka pastikan itulah teman kamu, ya. Kalau kamu dapat rezeki, utamakan orang-orang itu. Jangan kamu malah justru lupa sama dia. Begitu kamu ada masalah, kamu nyari dia gitu. Ini orang yang kemudian gak bisa paham mana teman yang baik, mana teman yang gak baik. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Yang ke-8, tafsir firman Allah dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ini adalah tafsiran atau ayat yang mendukung tentang bahwasanya persahabatan yang berdasarkan asas harta benda duniawi itu nggak akan pernah sempurna, pasti terputus cepat atau lambat. Ya. Yang ke-9, di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah juga, gitu. Ya, bahwasanya ada orang-orang musyrik itu yang mencintai Allah, tapi pada level tertentu dia kemudian mencintai yang lain, menduakan cinta, ini masuk dalam kemusyrikan. Contohnya tadi itu, ya, seorang muslim ya kan ngakunya muslim, tapi jualan narkoba, jualan minuman keras, menjual istrinya, menjual anaknya, menjual daging babi. Itu muslim yang kemudian kita pertanyakan rasa cintanya sebagai seorang muslim. Ada orang muslim yang kemudian agamanya dihina, kemudian diam-diam aja, gak merasa apapun gitu kan, biarin aja lah gitu kan. Ini muslim yang kita pertanyakan rasa cintanya sejauh apa gitu. Ada seorang muslim yang kemudian melihat saudaranya di Palestina dibantai, diam aja gitu kan. Lalu kita harus ngapain? Doakan dong paling enggak gitu kan. Gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang ke-10, ancaman bagi orang yang menjadikan 8 perkara duniawi di atas lebih dicintai daripada agamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka
bahwasanya orang-orang yang lebih mencintai bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, kemudian bisnisnya, semua itu akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu aja sampai Allah memutuskan perkara kepada kamu. Kita lihat aja nanti gitu loh. Kalau kamu membawa cintamu itu semu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal semua yang kamu cintai hari ini belum tentu nanti bisa menolong kamu nanti, maka Allah juga nggak akan mau membantu kamu di akhirat nanti. Nah, hal kayak gini kita harus mengerti gitu. Sehingga kita akan mengutamakan cinta kepada Allah dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, barang siapa yang memuja selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah, maka itu adalah perbuatan syirik yang akbar. Ya, cinta kita ketika kita melebihi cinta kita kepada Allah, ya saking cintanya sama bisnis sampai dia nggak sholat, saking cintanya sama benda-benda haram, kemudian dia sampai mengatakan, oh ini nggak apa-apa, mabuk ini tuh malah menyehatkan, misalnya kayak gitu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal gitu kan, maka ini bisa masuk pada level kemusyrikan yang besar, syahadatnya bisa batal gitu ya. Saking cintanya sama otaknya, kemudian dia mengatakan bahwasanya semua harus dinalar, termasuk Al-Quran juga harus dinalar. Al-Quran kalau nggak masuk nalar saya, nggak akan saya terima sebagai wahyu gitu katanya. Ya ada kayak gitu ya, rusak semua imannya. Wanibidina azani Allah wa yakum. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari hal terpenting dari jiwa seorang muslim. Di situ ada cinta, ada takut, ada harap. 3 hal ini nanti yang menjadi rukun dalam ibadah kita. Ya, ketika kita beribadah, sebabnya apa? Cinta kepada Allah. Dalam ibadah, kenapa kemudian kita beribadah? Karena kita berharap kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kalau kita tinggalkan apa? Kita takut dimasukkan ke dalam neraka. Ini rukun dari ibadah itu harus 3 ini. Kita harus menghadirkan 3-tiganya ini, maka kita akan paham ibadah kita ini harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya, sama ketika kita kemudian bekerja sama orang pada satu sistem gitu kan. Tanya, kenapa kamu takut terlambat? Kenapa kamu kok datang tepat waktu? Karena saya kalau terlambat takut dipecat gitu kan. Karena saya kalau terlambat takut dipotong gaji. Terus kenapa kamu kok nggak bolos gitu kan? Karena saya cinta sama kerjaan saya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kenapa kamu kok kemudian lembur? Karena saya berharap dapat uang lembur misalnya gitu. Nah, ini kita sudah paham kalau udah konteksnya kerjaan, tapi kenapa urusan ibadah kita nggak menghadirkan 3 hal ini gitu loh. Ya, analogi ini harus kemudian kita dorong untuk muncul itu. Kajian jauh di Ciledug, iya, tapi karena cinta kepada Allah saya berangkat. Karena cinta kepada Rasulullah saya berangkat itu. Jangan kemudian karena cinta kepada Rasulullah saya maulidan, enggak ada hubungannya. Cinta kita sama Abu Bakar lebih tinggi sama mana? Cinta kita sama Abu Bakar lebih tinggi mana? Abu Bakar sekalipun dia nggak pernah maulidan gitu. Udah. Kalau kita ngomong bukti cinta adalah maulidan, itu Abu Bakar orang yang paling mencintai Nabi SAW. Nggak pernah sekalipun maulidan. Oh kan Abu Bakar ketemu Nabi masih hidup, sama bilang Nabi udah pernah mati juga, Abu Bakar masih hidup kok gitu kan. Abu Bakar kan pernah jadi khalifah ketika Nabi SAW wafat gitu kan. Tapi beliau sekalipun nggak pernah kemudian, yuk kita rame-rame bikin maulidan, nggak pernah. Jadi nggak ada korelasinya ya maulidan sama cinta gitu. Kan ada orang sekarang nuduh orang yang nggak mau maulidan tuh nggak cinta Nabi, itu salah. Cinta Nabi caranya dengan tidak maulidan malahan. Harus dibalik-balik gitu. Jangan kemudian terbalik juga. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.